Biasa tidak tahu Bapak Ibu ya, siapa yang di wadah Aditya Nugrahanto ini Bapak Ibu ya, kode name Alpha Omega. Coba namanya Alpha Aditya Nugrahanto. Oh, orang tidak tahu, semuanya itu simbolis semua. Makanya saya katakan Bapak Ibu, dunia ingin meminta klarifikasi dari saya. Siapa dia? Bisa-bisanya saya saksi dunia Bapak Ibu. Ya, baku bawa lari dengan seorang pria coba. Masih muda lagi, umur 33 tahun, ganteng lagi, manis lagi. Orang tidak tahu siapa dia. Dia Tuhan Yesus itu sendiri loh. Sampai orang-orang terdekat saya, semuanya menolak dia. Ya saya katakan ya, dalam hati saya, kamu itu orang Farisi sebenarnya, ahli kitab, ahli Taurat. Munafik minta ampun. Kamu tidak tahu kebenaran, kamu tidak tembus di dalam dimensi kebenaran itu, makanya kamu buta tuli dan telanjang, dan kamu menolak kebenaran itu. Saya sudah bersaksi kan, di mata Tuhan itu Bapak Ibu ada salib. Di mata Pak Aditya Nugrahanto ini ada salib emas. Terus hitamnya itu butiran emas saudara. Haleluya. Dan dia, ya itulah, saya mau jelaskan juga secara Bapak Ibu, saya mau memaksakan juga pengetahuan saya tentang surga, tentang dimensi inkarnasi yang sudah dicontohkan oleh Tuhan. Dia berinkarnasi itu kan roh, inkarnasi roh. Nah, bagaimana saya ingin menjelaskan kepada saudara inkarnasi roh-roh leluhur itu sudah berinkarnasi di zaman kita ini, karena zaman ini kan sudah menuju 1000 tahun damai. Jadi roh-roh yang maha baik itu, roh-roh leluhur kita yang baik-baik itu sudah inkarnasi semua jadi bayi-bayi di bumi ini. Karena mereka siap untuk masuk di 1000 tahun damai. Tapi diproses lagi kan. Mereka kan turun dalam darah dan daging. Itu butuh proses lagi Bapak Ibu. Apakah di zaman akhir ini mereka akan masuk tuh di 1000 tahun damai. Saudara kalah mati tubuh. Saudara tidak bisa mengalahkan setan. Mengalahkan dajjal itu di dalam dirimu, di sekelilingmu, di apapun. Saudara mati tubuh saudara. Saudara kalah. Saudara inkarnasi lagi kalau saudara baik. Punya iman yang baik, punya karakter hidup yang baik. Kalau saudara jahat, di dunia ini kan ada sistem tabur tuai, sistem karma berlaku. Nah, 2025 ini, makanya Bapak Ibu lihat tuh, banyak yang masuk penjara, banyak yang kasus-kasus terbongkar, yang dulunya teratur rapi, semuanya terbongkar. Karena apa? Karma. Karma. Karma dibayar tuntas di tahun 2025 ini. Makanya banyak yang mati, banyak yang masuk penjara. Karma dibayar tuntas, lunas saudara. Engkau berbuat baik selama hidup di dunia ini, ya karmamu akan baik, saudara. Kau tidak akan mati tubuh, tapi engkau mengalami pengubahan. Pengubahan tubuh supranatural. Nah, bagaimana pengubahan tubuh supranatural itu, saudara? Yaitu bercahaya-cahaya yang seperti saya contohkan tadi itu. Yang seperti ini, saudara ya, bercahaya-cahaya seperti ini. Nah, ini tubuh supranatural saudara. Masih di dalam darah dan daging saja sudah bercahaya. Nah seperti ini saudara-saudara paham. Nah terus tangan, kaki semua seluruh badan ya Bapak Ibu bercahaya ini. Nah kayak gini, ini tubuh supranatural saudara. Nah makanya kalau kita diproses Tuhan, terus kita jatuh di dunia ini, kita melangkah saudara, itu mati tubuh loh. Mati tubuh kalau saudara sudah mengetahui kebenaran. Sudah mengetahui kebenaran itu, sudah mengetahui itu dosa dan saudara lakukan. Itu saudara sementara mempermainkan hukum-hukum kudusnya Tuhan. Dan Tuhan tidak mau dipermainkan. Karena dia bersifat roh. Dia maha kuasa, maha esa saudara. Di alam semesta ini, di jagat ini dia berkuasa saudara. Di 4 elemen, api, tanah, angin, air. Saudara mau lari kemana? Tidak bisa saudara. Dan banyak saksi saudaraku ya. Banyak saksi surga ada, saksi-saksi dunia ada. Ya, seperti itu. Ini tubuh supranatural saudara, bercahaya-cahaya seperti ini ya. Nah ini pun masih diproses saudara. Saudara tahu Lucifer jatuh. Lucifer jatuh itu dalam keadaan bagaimana saudara? Dalam keadaan sama seperti saya. Seperti kita yang sudah percaya cahaya jatuh saudara. Karena apa? Keangkuhan.
Hati-hati dengan keangkuhan hatimu. Kau angkuh, siap-siap saja jatuh itu saudara di depan mata. Makanya Bapak Ibu, melangkah di dunia ini saudara harus perlu hati-hati. Hati-hati saudara. Miliki kerendahan hati. Walau saudara diinjak-injak orang, saudara mau dihina, difitnah, saudara tetap rendah hati saudara. Bilang, siapakah aku ini? Saya selalu menyanyi seperti itu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Itu sampai saya melakukan aktivitas itu kayak air menguncur saudara. Kalau saya bapel itu, kalau macam mau bapel itu, saya tidak perlu pakai air mata. Menyanyikan lagu itu, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Menjadi biji matamu Tuhan, yang spesial di matamu. Selain pujian, sembah, rasa syukurku, ku naikkan kepadamu. Jangan sekali-sekali sombong saudara. Jangan sekali-sekali angkuh saudara melihat di sekelilingmu apa yang saudara dapatkan, apa yang saudara nikmati, saudara menjadi sombong, maka saudara akan disesatkan oleh roh-roh dunia ini saudara. Percaya ini Bapak Ibu, saudara akan disesatkan oleh roh-roh dunia ini. Banyak roh-roh dunia, suara-suara dunia banyak. Banyak sekali Bapak Ibu. Tapi apakah Bapak Ibu mengikuti roh-roh dunia itu? Ataukah Bapak Ibu mengikuti satu suara? Suara Tuhan, suara firman, suara yang penuh cinta kasih itu dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ikuti yang mana? Siapakah aku ini?